Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia ini. Dari kelompok 3 saya akan menjelaskan tentang ideologi pendidikan. Pertama yaitu ideologi pendidikan konservatif. Paham ideologi konservatif memandang bahwa tidak adanya kesederajatan masyarakat merupakan suatu yang alami, sesuatu hal yang mustahil untuk kita hindari. Perubahan dalam pendidikan konservatif merupakan suatu hal yang tidak perlu diperjuangkan karena perubahan akan menciptakan sebuah kesengsaraan baru bagi manusia. Adapun ideologi konservatif memiliki 3 tradisi pokok. Yang pertama yaitu fundamentalisme pendidikan, yang kedua yaitu intelektualisme pendidikan, dan yang ketiga yaitu konservatisme pendidikan. Fundamentalisme pendidikan adalah posisi etis yang menangkap bahwa kehidupan yang baik terwujud dalam ketaatan terhadap tolak ukur keyakinan. Dan yang kedua yaitu intelektualisme pendidikan. Secara umum, intelektualisme pendidikan adalah ideologi pendidikan yang didasarkan pada pertimbangan pemikiran atau penalaran secara filosofis bahwa ada kebenaran-kebenaran tertentu yang sifatnya mutlak dan kekal. Dan yang ketiga itu konservatisme pendidikan, merupakan posisi yang mendukung ketaatan terhadap organisasi pelayanan pendidikan dan proses-proses budaya yang salah satunya organisasi pelayanan pendidikan. Selanjutnya yaitu ideologi pendidikan liberal. Liberal atau liberalisme adalah suatu pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak dan kebebasan, serta mengidentifikasi problem dan upaya perubahan sosial secara inskrimental demi menjaga stabilitas jangka panjang. Bagi penganut liberalis, pendidikan adalah usaha untuk melestarikan dan meningkatkan mutu tatanan sosial yang ada dengan cara mengajarkan pada setiap anak-anak bagaimana cara mengatasi masalah-masalah kehidupan sendiri secara efektif. Adapun terbagi dari ideologi pendidikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu liberalisme pendidikan. Tujuan jangka panjang pendidikan menurut penganut liberalisme adalah melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada dengan mengerjakan setiap individu untuk menghadapi masalah-masalah dan kehidupannya secara efektif. Yang kedua yaitu liberasiosisme pendidikan. Liberasiosisme pendidikan adalah sebuah orientasi yang mencangkup komitmen kuat terhadap jawaban yang terbaik dan dibuat oleh kecerdasan yang lebih terlatih. Yang ketiga yaitu anarkisme pendidikan. Secara umum, anarkisme pendidikan hampir sama dengan liberalisme pendidikan, yaitu ideologi yang menerima sistem penyelidikan eksperimental yang terbuka dengan prinsip penalaran ilmiah melalui pembuktian. Namun demikian, anarkisme pendidikan memiliki titik tekan terhadap penghapusan hambatan-hambatan yang ada, yaitu ideologi pendidikan kritis transformatif. Pada dasarnya, paradigma pendidikan terdiri dari 3 macam paradigma. Yang pertama itu paradigma konservatif, yang kedua paradigma liberal, yang ketiga paradigma kritis. Paradigma konservatif memandang bahwa konsep yang selama ini digunakan masih tetap aktual dan relevan, sehingga tidak ada perlu perubahan. Yang kedua yaitu paradigma liberal, menekankan pengembangan kemampuan, melindungi dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu. Dan yang ketiga yaitu paradigma kritis. Pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk melakukan penyadaran bagi setiap individu masyarakat atas hak-haknya, sehingga pendidikan harus dapat melakukan perannya yang sangat signifikan untuk mencerdaskan dan membebaskan individu. Adapun sejarah paradigma kritis transformatif berangkat dari 2 teori. Pendidikan transformatif tidak hanya bergerak pada satu sisi, tapi juga aktif dalam menanamkan
akhlak al-karimah. Dalam hal ini, akhlak merupakan tolak ukur keilmuan seseorang. Dengan adanya ilmu belum tentu berakhlak yang baik, dan berakhlak baik belum tentu berilmu.